Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Andrian Barokah dan ini rekan aku Aisyah Satyalangga. Di video kali ini kita akan membuat timbangan digital dengan komponen tambahan yaitu motor servo dan keypad 4x4. Sebelumnya juga kita udah pernah sih bikin timbangan digital ya, tapi hanya menambahkan LCD doang. Nah, spesialnya video kali ini adalah kita akan menambahkan keypad dan motor servo. Tujuan kita membuat video ini adalah untuk kalian yang mengalami menimbang atau kesusahan menimbang benda dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi video kali ini kita membuat alat untuk mempermudah kalian nih. Kalian ngerasain nggak sih pertimbangan digital dari tahun ke tahun? Nah, pas banget nih dengan yang mau kita bahas. Dengan adanya motor servo dan keypad, timbangan digital yang saat ini kita buat itu bukan hanya untuk menimbang saja, tapi bisa memindahkan barang yang bisa ditimbang ke tempat yang disediakan. Video ini cocok untuk kalian yang kesulitan menimbang benda atau barang dengan jumlah yang cukup banyak nih guys. Jadi kalian yang nonton video ini, selamat menonton. Prinsip kerja pada timbangan digital ini adalah ketika keypad yang berfungsi sebagai input jumlah benda yang ditimbang ditekan, maka akan muncul pada LCD sebagai display. Nah, maka dari itu kalian bisa memasukkan jumlah benda yang diinginkan. Nantinya jumlah itu akan muncul di tampilan layar LCD. Dan motor servo akan aktif jika kalian menekan tombol D pada keypad. Misalnya kalian pengen menimbang LED dengan berat 20 gram, kalian tinggal pencet aja keypad, nanti sudah ternyata diinputkan ke display LCD. Lalu kalian tinggal menimbang barang jika jika sesuai dengan data yang kalian masukkan, kalian boleh menekan tombol D untuk memasukkan servo. Nantinya motor servo ini akan seperti bergerak untuk memindahkan benda yang asalnya ada di atas timbangan itu ke wadah yang kalian sediakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen yang bernama keypad. Keypad ini berfungsi sebagai input dari jumlah berat yang kita inginkan. Keypad sendiri memiliki 8 pin, yang 4 pinnya untuk calls dan 4 pin untuk browse. Yang kedua ada LCD. LCD ini memiliki 16 kolom dan 2 baris, dan juga memiliki berapa pin nanti yang ini? 16 pin. Nah, tapi jika kalian menggunakan semuanya pasti akan ribet ya. Jadi kita di sini menggunakan modul I2C. Modul I2C ini hanya memiliki 4 pin yang akan terhubung ke ground, ICC, SDA, dan SCL. Modul I2C ini berfungsi sebagai driver khusus untuk mengontrol LCD. Lalu di sini ada load cell dengan modul amplifiernya. Nah, load cell ini merupakan sensor berat yang merupakan komponen utama pada alat yang mau kita buat kali ini. Dan di sini terdapat modul amplifiernya, yaitu modul HX711. Modul amplifier ini berbeda dengan modul amplifier yang biasanya. Jika yang biasanya modul amplifier itu sebagai penguat suara, dan modul HX711 ini berfungsi sebagai pemuat bacaan dari sensor berat, yaitu load cell. Di situ kan ada bacaan 5 kilo nih. Ya. Misalnya teman-teman di rumah pengen nimbang nih tapi lebih dari 5 kilo, gimana tuh? Masih worth it gak pakai load cell ini? Sebenarnya bisa aja sih, cuman sensor ini kapasitasnya itu 5 kilo. Jadi lebih efisien dan lebih apa ya, kayak
akurat untuk pembacaan dengan kapasitas maksimal 5 kg. Di sini juga kita menggunakan frame untuk LCD. Ini Opsional guys, jadi kalian mau pakai atau enggak itu terserah. Intinya kalau kalian pakai ini tuh tampilan hasil akhirnya tuh bakal lebih rapi dan lebih bagus aja gitu. Lalu ini ada motor servo. Motor servo ini berfungsi sebagai penggerak untuk wadahnya nanti, yang nantinya akan memindahkan barang atau benda yang terdapat pada atas timbangan atau atas load cell. Motor servo ini memiliki 3 kabel. Ada kabel coklat sebagai ground, kabel merah sebagai VCC, dan kabel oranye sebagai signal atau sinyal yang nantinya akan terhubung ke pin data pada Arduino Nano. Dan untuk motor servo sendiri kalian harus menggunakan pin PWM ya. Lalu di sini ada Arduino Nano. Arduino Nano ini berfungsi sebagai microcontroller pada rangkaian ini. Dan Arduino Nano ini memiliki berapa pin? 30 pin dengan 14 pin digital dan 8 pin analog, serta ada pin untuk ground dan VCC dan 3,3 volt. Ya. Di sini kita menggunakan kabel jumper female to female dan female to male. Kabel jumper ini berguna untuk menyambungkan satu komponen ke komponen lainnya. Di sini kita ada USB tipe A2 mini B. USB ini untuk berfungsi sebagai transfer data dari software Arduino IDE ke microcontrollernya, yaitu Arduino Nano. Lalu ini ada I/O expansion shield. I/O expansion shield ini berfungsi sebagai modul shield yang nantinya akan mengeluarkan semua pin I/O dengan bentuk header male yang nantinya akan dihubungkan ke pin-pin yang ada pada rangkaian sebelumnya. Tegangan input untuk I/O expansion ini dari 5 volt hingga 9 volt. Tadi kamu udah ngejelasin tegangan dari I/O expansion ini, tapi kayaknya kamu lupa nih ngejelasin tegangan yang dipakai buat kayak LCD, load cell, sama motor servo. Mungkin dari teman-teman di rumah juga ada yang nggak tahu kayak aku mungkin ya, berapa sih tegangan yang kamu pakai atau yang harus dipakai buat ini semua. Gini ya, semua komponen atau bahan-bahan yang aku gunain di sini itu menggunakan operating voltage sebesar 5 volt 1 ampere. Karena di sini kita menggunakan I/O expansion, nantinya semua pin-pin yang ada pada LCD, load cell, keypad ataupun motor servo akan terhubung ke I/O expansion ini. Jadi nantinya untuk menyalakan semua rangkaian ini menggunakan power dari ini sebesar 8 volt 1 ampere. Oke teman-teman, sekarang tinggal kita rangkai komponen satu ke komponen lainnya. Oke guys, di sini untuk pemrograman kalibrasinya kalian bisa masukkan library HX711. Dan di sini aku gunain untuk pin SCK itu pada pin 4 ya, dan untuk pin DT untuk pin 2. Tapi yang terdapat pada layar itu pin 3. Jadi kalian bisa menggunakan pin yang kalian inginkan.
Dan untuk calibration faktor di sini perkiraan nilai awal ya. Lalu untuk di sini terlihat pastikan di atas load cell tidak ada benda apapun, jadi kalian harus menyiapkan benda yang beratnya tuh kalian tahu gitu. Dan selanjutnya kalian bisa letakkan benda ketika program sudah diupload ke load cell-nya atau rangkaiannya. Dan di sini terlihat tekan plus atau A untuk meningkatkan faktor kalibrasi. Jadi jika kalian menimbang benda yang misal beratnya tuh 50 gram berat aslinya ya. Nah pas ditimbang untuk pada timbangan kalian beratnya tuh bukan 50 gram tapi 45 gram misalnya. Nah kalian bisa tekan plus atau A untuk menyesuaikan hingga beratnya tuh sama, yaitu 50 gram. Lalu kalian bisa upload. Nah setelah diupload kalian bisa lihat di serial monitor ya. Nah di sini beratnya tuh 268 gram, sedangkan aku menimbang benda itu beratnya 225 gram. Jadi aku mau ngurangin beratnya biar nantinya tahu nilai kalibrasi yang didapetin itu berapa. Jadi aku mau tekan min atau Z ya, hingga beratnya 225. Jika sudah, kalian bisa lanjut ke program yang untuk keseluruhan rangkaian. Lalu untuk program untuk keseluruhan rangkaian di sini kalian bisa masukkan library-nya terlebih dahulu di Sketch ya. Lalu pilih include library dan pilih library yang untuk Liquid Crystal, HX711 dan Servo. Nah, untuk calibration factor aku dapetin nilainya minus 410. Lalu sini ada clear atau A pada keypad, fungsinya untuk menghapus semua input keypad. Lalu ada B untuk menghapus angka terakhir dari keypad. Lalu ada C untuk membersihkan input dan juga mengubah pembacaan berat menjadi 0. Lalu ada D untuk mengaktifkan motor servo. Jika sudah, kalian bisa upload programnya. Pastikan tidak ada beban saat menimbang Di atas load cell-nya guys. Di sini kita akan menimbang smartphone yang tadinya kita timbang, apakah beratnya sesuai. Ya. Nah, sesuai guys. Jadi pastikan saat mengkalibrasi kalian memiliki benda yang Kalian tahu beratnya berapa. dan cobalah saat program yang untuk keseluruhan rangkaian kalian menggunakan benda yang sama. Apakah sesuai dengan program yang kalibrasi tadi atau tidak? Jika tidak, pastikan kalian mengulangi program yang kalibrasi. Oke guys, sekarang aku mau masukin semua rangkaian ke dalam box. Kita susun aja ya, biar nanti hasilnya bagus.
sekarang tinggal testing alatnya apakah berfungsi atau enggak ya dengan box yang kita desain ini. Aku coba pencet tombol D apakah servonya aktif atau tidak. Ya, aktif guys. Jadi kita coba sekarang untuk menimbang baut ya. Oke guys, pertama-tama aku mau masukin inputnya dulu nih guys. Jadi aku masukin sebesar 45 gram. Jadi jika berat dari benda yang ditimbang atau baut yang ditimbang itu belum mencapai 45 gram, aku akan mencet tombol D atau memilih. Nah guys, sekarang udah sama beratnya. Kalian tinggal siapkan wadah lalu tekan tombol D, maka secara otomatis servo akan aktif. Oke, aku mau ngejelasin fungsi-fungsi tombol dari keypad ini. Tombol A itu tuh menghapus bagian inputnya ya guys ya. Dan untuk tombol B itu untuk menghapus angka terakhir pada inputnya. Lalu tombol C ini untuk menghapus semua mau itu input dan berat dari load cell. Dan tombol D itu untuk mengaktifkan servo. Guys, bagaimana video kami kali ini? Apakah kalian tertarik dengan video yang kami buat? Jika tertarik, kalian bisa mengikuti video tutorial ini ya guys ya. Untuk link pembeliannya sudah kami cantumkan di deskripsi video ya. Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe. See you balad ngoprek.